Oke, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dari media. Ya, kembali sebagai perkenalan saya Ketua HBB dan ini Kantor HBB. Ini Ketua HBB Sumut, Komsel Parapat. Kami yang turut mendampingi perkara ini atas keterpanggilan terhadap apa yang dialami oleh korban. Kami dalam mendampingi secara formal dalam acara adalah kontak dan Kamarudin, ada ibunya Serda Wira Sitorus dan orang tuanya. Tadi sudah kita sampaikan kisi-kisinya, mungkin selengkapnya kalau ada yang ditanyakan silakan kepada keluarga maupun tim penasihat hukum. Itu kira-kira. Ini tim kuasa hukum Pak ya, dari Ibu ya. Bisa dijelaskan Pak sejauh ini perkara itu kan sedang ditangani di pengadilan Pak. Nah, bisa dijelaskan sedikit banyaknya apa kejanggalan di selama proses persidangan ini yang menurut tim penasihat hukum temukan Pak, dalam penanganan perkara itu. Oke. Jadi terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Pertama saya jelaskan dulu soalnya ya. Pada tahun sekira 2018 ada kunjungan PPRP di daerah Bagan-Batu ya, Pekanbaru. Bagan-Batu ya. Kemudian dalam kunjungan PPRP ini dalam arti Presiden Joko Widodo tentulah ada konsentrasi pengamanan berlapis daripada polisi, tentara, dan ASN. Diduga tidak terdapat koordinasi yang baik sehingga teman-teman kita tentara informasinya tidak kebagian makan atau tidak mendapatkan makanan. Akibat mereka tidak mendapat makanan, itulah mereka merasa tidak nyaman di dalam memberikan pelayanan pengawalan PPIP. Melihat keadaan seperti itu, klien kami, ibu daripada Serda Sahat ya, Sahat Sitorus, berinisiatif menyiapkan kopi atau minuman berikut dengan roti-roti atau snack-snack dan memberikan kepada para perwira atau pimpinan daripada tentara yang konsentrasi memberikan pengamanan di sana. Akan tetapi ada seorang perwira berpangkat mayor dari detasemen rudal ya, marah-marah. Marahnya adalah bagaimana cara meminum atau memakan roti ini ketika anak buahnya tidak kebagian makanan. Maka kemarahan beliau itu diluapkan atau dialamatkan kepada ibu daripada almarhum atau klien kami yang di sebelah kiri ini, dalam hal ini Nyonya Sitorus. Nyonya Sitorus ini adalah istri daripada Dan Ramil atau Komandan Koramil. Melihat dia dimarahi seperti itu, maka klien kami ini bertanya kepada suaminya selaku Dan Ramil, apakah tugas daripada mereka berdua menyiapkan segala kebutuhan daripada pengawal BPIP ini, atau apakah tugas mereka menyiapkan makanan bagi para prajurit yang bertugas mengawal BPIP atau mengawal presiden ini? Kenapa bertanya begitu? Kata suaminya, karena saya dimarahi oleh si mayor yang sekarang menjadi terdakwa. Mendengar keadaan seperti itu bahwa istrinya dimarahi, dan Ramil dalam hari ini Kapten TNI Sitorus menyampaikan kepada Dandim ya, kepada
komandan Kodim maksudnya. Lalu diduga komandan Kodim menegur si mayor atau dandan rudal ini. Akibatnya timbul rasa sakit hati atau ketidakpuasan. Klien saya menganggap itu hanya peristiwa biasa, tetapi ternyata bagi si mayor diduga itu menjadi unsur sakit hati yang menyakiti hati dan perasaan dia. Maka pada momen berikutnya ketika anak daripada klien kami almarhum Sahat Sitorus ikut orientasi untuk atau semacam latihan, maka kesempatan itu dipakai oleh pelatihnya dan dandan rudal atau si mayor untuk melakukan balas dendam atau melampiaskan dendamnya, yaitu dengan cara diduga menyiksa secara berlebihan anak daripada klien kami selama orientasi hingga berujung pada kematiannya. Dan ketika terjadi penyiksaan itu, anak klien kami almarhum telah berulang kali pingsan, tenggelam di kanal dan sebagainya, tetapi bukannya dibawa berobat ke rumah sakit, tetapi dalam keadaan pingsan dihajar, dipaksa berdiri, lalu disuruh lagi berlari, pingsan lagi, dipukuli lagi, dipaksa berdiri lagi, dan seterusnya. Jadi sangat jahat atau sangat kejam menurut informasi yang kami peroleh. Kemudian dari kurun waktu 2024 sampai 2022 tidak ada tindakan yang tegas dari institusi untuk menindak si pelaku ini, karena dilihatnya penanganannya tidak tegas, padahal ini sudah merenggut nyawa daripada almarhum. Maka mereka menemui kami di Pekanbaru di bulan yang lampau menyampaikan persoalannya, dan itulah sebabnya kami menjadi penasihat keluarga dan menerima kuasa untuk memantau persidangan. Dan di dalam persidangan itu ditemukan oleh rekan saya Poltak Selitonga bahwa salah satu anggota majelis hakim diduga karena sesama satu kampung dari Bali sana, dan si mayor ini juga dari Bali, diduga ada keberpihakan, yaitu melalui pertanyaan-pertanyaan yang justru memojokkan atau mempermasalahkan daripada klien kami, seolah-olah klien kami disalahkan kenapa anaknya dimasukkan ke tentara, padahal tidak ada salahnya orang masuk tentara, karena banyak tentara yang lain juga tidak harus dibunuh, kan begitu, atau tidak harus mati. Jadi kami pun telah berkirim surat, ya, menandatangani surat permohonan supaya hakim yang bersangkutan atau anggota yang bersangkutan segera diganti karena tidak menunjukkan rasa empati dan simpati kepada klien kami. Dan itu suratnya sudah kami kirimkan di minggu yang lalu, ya. Kemudian di Jakarta, klien kami atau Nyonya Sitorus kemarin sudah berkunjung ke berbagai lembaga tinggi di ketentaraan, mulai daripada Politur Militer, Pengadilan Militer dan sebagainya, untuk memohon atensi mulai daripada Panglima, Staf Angkatan Darat dan sebagainya, supaya memberikan perhatian kepada perkara ini agar ke depan tidak terjadi lagi saat Sitorus lainnya, atau untuk mencegah jangan sampai terulang seperti ini di kemudian hari, karena tidak zamannya lagi sekarang tentara harus digebukin atau harus disiksa, karena sistem peperangan sekarang dengan zaman dahulu sudah berbeda. Kalau zaman dahulu memang itu adu fisik, harus hebat karate,
taekwondo atau apa dan sebagainya karena seringkali adu fisik. Tetapi kalau kita lihat peperangan modern, terkadang mereka berperang jaraknya juga puluhan kilometer sampai ratusan kilometer, tetapi bisa satu daerah habis digempur karena peperangannya sekarang bersistem teknologi dan informasi, bahkan pakai drone, tidak harus tatap muka. Jadi tidak ada alasan latihan untuk saling menggebuk atau memukuli, itu tidak zamannya, apalagi dipakai sebagai sarana untuk balas dendam, menyiksa anak orang. Jadi itulah kira-kira. Dan tadi malam juga klien kami ini saya bawa podcast, di podcastnya Surya Utama atau Uya Kuya. Dia sudah melampiaskan semua unek-uneknya di situ dan tidak lama lagi itu akan disiarkan di seluruh penjuru, di mana subscribernya beliau ada kurang lebih 4 juta lebih di seluruh Indonesia. Dia menjadi pusat perhatian, termasuk juga menjadi atensi bagi VVIP atau atensi bagi presiden, agar presiden ketika berkunjung ke daerah tidak mendadak, tetapi lebih tepatnya agar direncanakan, sehingga tidak terjadi seperti kemarin ada kunjungan diduga karena mendadak. Prajurit-prajurit kita yang bertugas untuk mengawal tidak dapat makanan, sehingga berakibat pada pimpinannya emosi dan marah-marah. Padahal sepengetahuan saya harusnya ada anggaran VVIP. Sekalipun misalnya Pemda lalai atau lupa atau tidak ingat akan kewajibannya, seharusnya ada anggaran VVIP. Sekiranya VVIP datang bertugas ke daerah. Itulah kira-kira pokok daripada rilis kami. Mohon kepada rekan-rekan pers supaya ditulis, sehingga perkara ini menjadi atensi daripada pimpinan, atensi juga daripada Peradilan Militer Tinggi 1 Sumatera Utara, dan atensi bagi institusi TNI baik darat, laut, dan udara, sehingga ke depan tercegah tidak terulang lagi yang seperti ini. Selain selebihnya bisa ditambah oleh rekan saya, kontak dan rekan Lamsiang Sitompul, bisa juga dengan klien saya Ibu Sitorus maupun Mas Sitorus. Terima kasih, Tuhan berkati.